Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Aliyah dengan NIM 530502200021. Saya berasal dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mudzakkir Mukhlisin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Yang pertama adalah materialisme. Materialisme ini adalah aliran dalam filsafat yang meyakini esensi kenyataan termasuk esensi manusia itu adalah berupa hal yang bersifat materi atau fisik. Ciri-cirinya adalah sesuatu hal yang bersifat materi atau fisik tersebut dapat menempati ruang dan waktu, kemudian memiliki keluasan dan bersifat objektif. Kemudian materi tersebut bisa diukur, bisa dihitung, dan juga bisa diobservasi. Kemudian menurut aliran materialisme ini, sesuatu hal yang tidak menempati ruang seperti roh atau hal-hal yang bersifat spiritual ditolak keberadaannya. Peristiwa-peristiwa atau gejala yang terjadi dalam kenyataan atau dalam diri manusia harus berdasarkan data indrawi. Karena menurut materialisme, setiap gerak itu bisa dijelaskan menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat dan juga hukum stimulus respon. Akibatnya, manusia dianggap sebagai makhluk deterministik atau ditentukan oleh kekuatan eksternal. Manusia tidak memiliki kebebasan atau independensi. Perilaku manusia tidak lain ditentukan oleh kekuatan eksternal. Contohnya, dalam psikologi, seseorang yang marah itu disebabkan karena perkataan atau perilaku dari orang lain. Jadi, manusia berperilaku itu bukan karena kekuatan internalnya dari dalam dirinya, tetapi karena pengaruh kekuatan eksternal yang memberikan sebab, yang memberikan rangsangan hingga akhirnya menuntut untuk diberikan sebuah respon. Dengan demikian, hakikat atau esensi manusia di alam semesta ini, menurut aliran materialisme, manusia adalah bagian dari alam yang berupa materi. Manusia diibaratkan seperti mesin yang terdiri dari beberapa sel atau saraf yang bekerja secara mekanis. Yang kedua adalah aliran idealisme. Aliran idealisme meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia itu berupa spirit atau jiwa atau roh. Kekuatan dari kenyataan spiritual ini adalah berupa aktivitas berpikir yang dapat diukur menggunakan kesadaran manusia seperti berkehendak, berperasaan, dan lain-lain. Meskipun kenyataan sejati itu bersifat spiritual, namun para idealis tidak menolak kekuatan fisik atau materi atau hukum alam. Kekuatan alam itu dianggap ada, namun keberadaannya dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan dari roh absolut atau Tuhan. Para idealis percaya bahwa semua gerakan planet di alam semesta itu telah diatur dan direncanakan oleh kekuatan spiritual tersebut. Norma dan nilai agama berfungsi sebagai penggerak dalam perilaku manusia yang bersumber dari jiwa. Norma dan nilai agama tersebut digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan perilaku manusia, juga sebagai petunjuk untuk mengarahkan jalan untuk mewujudkannya. Sumber penggerak utama dari perilaku manusia ini adalah kekuatan internal, yaitu jiwa. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengaktualisasikan diri beserta nilai-nilai yang diyakininya.
Kemudian sebagian besar penganut idealisme ini memiliki pandangan bahwa manusia itu deterministik atau kedudukan dan tindakannya sudah diatur oleh roh absolut. Namun ada satu sub aliran yang menekankan mengenai kebebasan manusia, yaitu personalisme. Personalisme menekankan bahwa roh bersifat pribadi atau individu. Jadi setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.